Saat ini saya akan melihat secara langsung proses pembuatannya dan sampai pemasarannya. Kita ikuti. Orang bisa jadi camilan, bisa jadi lauk pauk. Potongnya itu satu boleh. Yang atas. Ci Ikhtiar itu sebenarnya dimulainya tuh 2014. 2014 itu namanya belum Ikhtiar, tapi masih Sedap Rasa. Camilan super enak dan menyamin. Tahu enak kesukaan semua orang. Bisa jadi camilan, bisa jadi lauk pauk. Potongnya itu satu boleh. Rasa baik ya. Ini original. Ini keju. Rekomendasinya biasanya apa Ibu? Yes, ada pedas. Ladanya ada cabai. Ada cabai. Oh, ada dua Ibu. Tahu enak kesukaan semua orang. Bisa jadi camilan. Kita hanya menciptakan tahu aci dan cireng gitu. Semua bentuknya sama, mentahan, frozen food, dan kita tuh hanya supply ke salah satu produsen tahu kuning di Bogor, dan juga hanya ada reseller tunggal, dia yang beredar untuk menjual, tapi hanya di daerah Jakarta Selatan, Ciputat, hanya sebatas itu untuk pedagang sayur keliling dan pasar. Belum di Bogor sih ya dulu. Di Bogor tuh hanya sedikit, hanya pembeli putus aja gitu ya. Karena dulu belum ramai WhatsApp, Instagram belum terlalu ramai gitu. Orang-orang yang hanya tahu itu aja lah, pertemanan aja gitu. Dan saya juga karena sambil urus catering harian untuk masakan harian dan juga salon, lama-lama nih agak susah nih SDM-nya, karena saya juga mungkin sibuk di lini usaha lain. Jadi akhirnya saya stop dulu untuk urusan tahu aci. Lalu saya fokus di salon, dan qadarullah pandemi di tahun 2000 ya, 2000 kemarin tuh, 2020 kemarin tuh, akhirnya salon saya tutup total karena nggak berani ya, lagi COVID tinggi seperti itu, resiko. Akhirnya kita hidupkan kembali usaha tahu aci kita nih, tahu aci dan cireng. Cuman karena animo masyarakat itu lebih banyak ke tahu aci, akhirnya ya tahu aci ini yang sekarang kita jajakan tunggal tuh, yang booming tuh ya tahu acinya ini.
Iya, jadi untuk pengolahan tahu aci ikhtiar itu pertama-tama kita harus siapkan dulu adonan keringnya. Ini semua sudah diracik ya Pak ya, sudah dibumbui, sudah diberi komposisi kami lah gitu. Setelah itu kita harus pakai air mendidih, itu harus mendidih. Dan dari adonan aci ini dimasukkan ke dalam tahu. Ini untuk yang ori, untuk yang tidak ada isian. Kita ada 3 varian, ada yang tahu aci ori tanpa isian, lalu ada tajuna, isiannya keju, dan yang terakhir ada selada, isiannya pedas. Untuk yang ngisi isian, Ika. Jadi isian pedasnya itu ada 3 jenis macam cabai kita pakai, nggak hanya satu jenis, untuk menghasilkan rasa yang super pedas dan enak, diracik sedemikian hingga. Kita matangkan setengah matang karena ini nanti akan jadi makanan setengah olahan ya, bukan siap saji tapi siap masak, karena ini dibuatnya nanti olahan setengah matang. Bisa juga frozen seperti itu. Ini untuk ukuran panasnya juga kita ada ukuran tertentu ya Pak. Ini harus di 100 derajat minimal, karena untuk menentukan kekenyalan di dalamnya, sehingga nanti di konsumen jika digoreng walaupun api kecil dia tetap matang. Iya, harus ada ukurannya di awal menggoreng. Ikhtiar, tahu Slawi ikhtiar, camilan super enak. A few moments later. Ada yang isian pedas, itu namanya selada. Jadi kalau tahu aci ori ini dia nggak ada isian, dia hanya ada bumbu tabur. Ada 3 rasa, jagung bakar, pedas, dan keju. Kalau tajuna ini isiannya full keju, kejunya keju parut. Kita pakainya yang premium kejunya gitu loh, jadi ngeju banget rasanya. Lalu yang selada, yang isian pedas, itu ada 3 jenis macam cabai-cabean, itu kayak cabai rawit, cabai yang super pedas tuh, yang orange, sama cabai keriting. Jadi rasanya memang super pedas banget, untuk penggemar pedas cocok banget tuh gitu. Untuk penjualan kita dari mulai penjualan yang kita atur sendiri, itu dari rider ya, kita sebut rider untuk tim penjualan kita. Kita punya motor box keliling warna kuning. Kalau yang di Bogor tuh insya Allah semua udah tahu ya, keliling masuk-masuk komplek gitu. Itu kita ada 3 rider ya, setiap hari keliling gitu. Terus kita juga naruh di toko-toko, beberapa toko-toko yang menjual frozen food atau makanan-makanan mentahan atau cemilan. Terus kita juga ada banyak reseller se-Jabodetabek. Lalu ada di GoFood juga. Terus sama pedagang-pedagang yang langsung ambil ke sini juga ada sih, pembeli-pembeli putus kayak gitu. Untuk masa bertahan dalam, kita kan jual yang mentahan ya ini ya. Di suhu luar ruang itu tanpa pendingin 2-3 hari dia kuat. Semua varian itu kuat. Karena kan memang sudah kita proses setengah matang ya. Jadi insya Allah pengiriman keluar kota, kita juga sudah sering pengiriman keluar kota, ke Kuala Lumpur juga suka kirim. Awet sih itu dibawa yang just tip tapi ya, kalau keluar dari Jawa dan Lampung belum pernah kita pakai ekspedisi. Kalau di kulkas biasa, di cooler atau di showcase, itu bisa sebulan sampai 2 bulan. Kalau di freezer 5 bulan. Untuk wilayah Jabodetabek itu kita bekerja sama, udah rutin pakai itu ada salah satu kurir Pak, yang sehari sampai, jadi same day ya sistemnya. Lalu kalau di Bogor sih juga ada 2 pilihan, bisa pakai ojol atau dengan kurir kita sendiri yang kita punya, yang kita namain rider itu, yang box kuning. Untuk rider itu sehari jalan itu bisa 2 ya, karena kan liburnya mereka berbeda-beda gitu.
satu orang itu ada yang area harus dipecah areanya tanah sareal juga nggak bisa semua karena komplek ini banyak ya di tanah sareal, dipecah nanti mereka sudah habis nih ya mereka harus cari area lain karena di tanah sareal yang rider satu lagi juga bisa mencakup gitu loh. Benar-benar harus dipisah, satu komplek tuh nggak bisa ada 2 rider karena nanti bisa ambil jatah pelanggan kan gitu, harus dipisah. Untuk reseller itu ada yang konsinyasi, ada yang beli putus, tapi kebanyakan sih 80% sih ya putus ya Pak, sedikit sih yang konsinyasi sih gitu. Tapi kita harus terima karena mereka memang sangat ingin menjual produk kita gitu Pak. Ya sudah nggak apa-apa juga sih selama mereka pembayarannya lancar gitu.